Wadidaw, kembali lagi dengan Marga Anime di sini. Manga One Piece Chapter 1083 sudah rilis, namun pembahasan tentangnya masih saja berlangsung. Nah, sambil menunggu Chapter 1084 keluar, mari kita bahas fakta dan paralel yang terdapat pada Chapter 1083, sekaligus menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau Chapter 1084. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Bagian pertama, paralel menarik pertama, hubungan antara Don Quixote Doflamingo dan Sir Crocodile. Pada cover request chapter 1083, kita bisa melihat Doflamingo sedang merawat seekor anak burung yang dia selamatkan sebelumnya. Dan pada cover request chapter 860, kita juga melihat Crocodile sedang menyelamatkan seekor anak anjing yang kehujanan. Interaksi yang cukup menarik antara Crocodile dan Doflamingo, dua sosok villain yang digambarkan Oda Sensei dalam One Piece Magazine volume ke-7, layaknya seorang rival. Apakah mungkin dengan paralel ini Oda akan menyatukan dua sosok ini di masa depan? Menarik untuk ditunggu. Apakah mereka akan melebur bersama di dalam Cross Quill di bawah pimpinan Lord Buggy, sang pemilik Hoki Raja? Bagian kedua, fakta menarik pertama, ancaman Holy Knight atau God's Knight. Holy Knight atau dikenal dengan nama God's Knight, sebuah pasukan kasatria dewa penjaga tanah suci Marizoa yang disebutkan oleh Monkey D. Dragon pada chapter 1083. Sebuah pasukan kasatria perkasa yang digerakkan untuk menghancurkan sebuah negara. Monkey D. Dragon menyebutkan kalau ancaman sebenarnya pemerintah dunia adalah ketika para kasatria dewa bergerak, suatu praksi pemerintah dunia selain para Gorosei dan Im-sama. Dengan apa yang dikatakan Dragon tentang Holy Knight mengindikasikan kalau para Holy Knight diisi oleh orang-orang yang sangat kuat. Karena revolusioner beranggapan ancaman Holy Knight lebih besar dibandingkan ancaman dari angkatan laut. Hal tersebut didukung dalam pernyataan Fleet Admiral Akainu tentang angkatan laut tidak bisa berbuat banyak ketika para Holy Knight bergerak ketika insiden Reverie. Menarik, dengan kehadiran Kasatria Dewa atau Holy Knight membuat stok karakter yang tampil di final saga nanti bertambah. Tidak heran Oda Sensei mengatakan jika final saga akan menjadi perang besar di mana perang Marineford akan terlihat seperti tidak ada apa-apanya. Bagian ketiga, sebuah teori membahas siluet terdepan Kasatria Dewa God's Knight atau Holy Knight yang mirip dengan Akagami no Sans. Dalam chapter 1083, ketika Kasatria Dewa diperkenalkan, kita bisa melihat salah satu siluet dari Kasatria Dewa mirip dengan Akagami no Sans. Mulai dari gaya berpakaian, pedang dan letak pedang terlihat sama. Apakah ini akan menjadi sebuah plot twist nantinya tentang siapa pria di balik siluet mirip dengan Akagami no Sans? Atau ada karakter lain yang memang mirip dengan Sans, atau bisa dikatakan kembaran Sans? Karena Marga Anime menemukan suatu hal yang menarik, yaitu pada chapter 907, sosok Sans yang muncul di hadapan Gorosei tidak memiliki bekas luka pada wajahnya. Berbeda dengan sosok Sans yang muncul pada chapter 434, di mana pada kemunculan Sans tersebut, kita bisa melihat bekas luka pada wajah Sans. Hal lainnya yang menguatkan jika ada sosok kembaran Sans adalah dialog Shirohige pada chapter 434. Ketika dia bertemu dengan Sans, Shirohige mengatakan luka yang didapat dari orang itu terasa sakit saat melihat Sans. Dialog Shirohige ini tampaknya mengarah ke seseorang yang mirip dengan Akagami no Sans yang telah melukai Shirohige di masa lalu. Karena pada SBS, Oda juga memberikan clue dengan mengatakan dia sulit membedakan mana sosok Sans dengan bekas luka dan tanpa bekas luka. Oda mengatakan dia sering lupa menggambar luka orang tersebut. Oda mengatakan kepada pembaca agar menyimpulkannya sendiri apa yang dia katakan. Apakah ini bukti jika Sans memang memiliki saudara kembar? Karena kita tahu Sans juga keturunan keluarga Virland,
sebuah keturunan yang kemungkinan berasal dari keturunan naga langit atau Tenryubito. Karena Shanks dulunya ditemukan di God Valley, pulau tempat para kaum naga langit tinggal. Jadi ini memungkinkan jika Shanks memang memiliki saudara kembar yang saat ini menjadi seorang ksatria dewa di Tanah Suci Marizoa. Menarik untuk ditunggu tentang kebenaran sosok yang menyerupai Shanks dan siapa sebenarnya mereka yang dikenal sebagai Holy Knight atau God's Knight atau ksatria dewa. Bagian keempat, fakta menarik kedua, perbedaan keyakinan dan prinsip antara Emporio Ivankov dan Vinsmoke Sanji. Kita tahu Ivankov dan Sanji merupakan sosok guru dan murid yang telah lama bersama. Namun pada chapter 1083, dalam dialog Ivankov tentang makanan Tenryubito yang dihancurkan Sabo, kita bisa melihat perbedaan keyakinan dan prinsip antara Emporio Ivankov dan Vinsmoke Sanji. Ivankov berkata tentang mereka, Tenryubito akan merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip Sanji, karena kita tahu Sanji merupakan seorang koki yang beri makanan kepada siapapun itu. Walaupun seorang musuh sekalipun, itu adalah prinsip yang telah dibentuk Sanji sebagai seorang koki. Namun di sini kita bisa melihat dua perbedaan keyakinan antara Sanji dan Ivankov, walaupun mereka dulunya pernah bersama. Kira-kira apa yang akan terjadi jika Sanji mengetahui prinsip miliknya bertentangan dengan Ivankov? Mungkin mereka akan bertarung seperti yang terjadi di Kamabaka. Bagian kelima, paralel kedua pada chapter 1083, kita melihat kehancuran yang terjadi di Tanah Suci Marizoa atas penyerangan yang dilakukan oleh pasukan revolusioner. Sebuah kehancuran yang memperlihatkan para Tenryubito berlarian tanpa karuan atas penyerangan yang dilakukan. Kita bisa melihat kebakaran, kehancuran terjadi di Tanah Suci Marizoa. Hal ini mengingatkan marga anime dengan kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Visser Tiger di Tanah Suci Marizoa, di mana Visser Tiger menyusup ke Marizoa dengan memanjat Red Line, lalu melakukan penyerangan yang menyebabkan kehancuran dan kebakaran yang terjadi di Tanah Suci Marizoa, di mana penyerangan yang dia lakukan berhasil membebaskan para budak, mirip dengan yang dilakukan oleh pasukan revolusioner saat sekarang ini. Sebuah paralel yang cukup menarik. Bagian keenam, fakta menarik ketiga, perlahan tapi pasti, kehancuran para Tenryubito mulai terlihat. Pada chapter 1083, kita pada akhirnya mengetahui keberhasilan pasukan revolusioner dalam penyerangan ke Tanah Suci Marizoa yang menyebabkan lenyapnya stok makanan yang dimiliki oleh para Tenryubito dan memusnahkan kapal pembawa stok makanan mencapai Tanah Suci Marizoa. Dengan keberhasilan yang dilakukan pasukan revolusioner, pada akhirnya para Tenryubito yang telah hidup layaknya dewa selama berabad-abad akan mengalami rasanya bertahan hidup dari kelaparan dan kemiskinan. Hal tersebut dilakukan pasukan revolusioner agar mereka merasakan apa yang dialami oleh negara-negara miskin atau negara yang tidak beraliansi dengan pemerintah dunia, negara yang harus bertahan hidup dengan sumber daya seadanya. Balasan yang cukup telak yang dilakukan pasukan revolusioner kepada kaum naga langit alias Tenryubito. Bagian ketujuh, fakta menarik keempat, penjelasan mengenai kekuatan Komandan Karasu. Pada chapter 1083, kita pada akhirnya diperkenalkan dengan kekuatan buah iblis dari komandan bagian utara revolusioner, Komandan Karasu. Buah iblis tersebut adalah buah iblis Sosososonomi, yang berarti jelaga atau bubuk arang, atau kata lainnya adalah asap hitam. Jenis buah iblisnya belum diketahui jenisnya, namun kita sedikit mengetahui kemampuan buah iblis Sosososonomi milik Komandan Karasu. Buah iblis yang membuat penggunanya dapat membuat, membentuk, dan memanipulasi banyak partikel karbon atau asap hitam dari pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna. Pada chapter 1083, kita bisa melihat tubuh Komandan Karasu layaknya asap hitam yang mampu berubah menjadi gagak hingga menciptakan asap hitam raksasa.
sebuah kemampuan buah iblis dengan ability yang sangat kuat. Bagian ke-8, fakta menarik kelima, alasan pasukan revolusioner dianggap sebagai pemenang ketika berhadapan dengan Admiral. Pada chapter 1083, kita pada akhirnya mengetahui alasan pasukan revolusioner dianggap sebagai pemenang ketika berhadapan dengan Admiral di Tanah Suci Marizoa, yang mana hal ini menjadi perdebatan selama ini karena banyak yang berpikir Admiral kalah ketika berhadapan dengan para komandan revolusioner. Namun pada akhirnya kita mendapatkan jawaban yang selama ini menjadi perdebatan banyak fans. Dalam chapter 1083 dijelaskan jika para admiral, khususnya Admiral Fujitora dan Admiral Aramaki, tidak bisa berbuat banyak ketika bertarung melawan pasukan revolusioner, karena ketika pertarungan berlangsung, seorang Tenryubito mengancam para laksamana atau admiral agar tidak membuat mereka terluka, sehingga admiral hanya bisa menahan diri agar mereka tidak dihukum mati oleh Tenryubito. Jadi bisa disimpulkan, jika admiral hanya bisa menahan diri, mereka tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya karena bertarung di Tanah Suci Marizoa, karena ada sosok yang mereka lindungi, yaitu Tenryubito, kaum naga langit, sosok yang kubenci. Bagian ke-9, fakta menarik ke-6, fakta tentang CP0. Pada chapter 1083, kita menemukan fakta yang cukup menarik, yaitu bergabungnya mantan member CP9 menjadi anggota dari Cyberfall Aegis Zero atau dikenal dengan nama CP0. Pada salah satu panel chapter 1083, kita bisa melihat mantan anggota CP9 seperti Jiabura, Blueno, Khalifa, Kumadori, dan Fukuro menggunakan pakaian putih. Pakaian yang dikenakan oleh para CP0 itu artinya mereka dikonfirmasi telah bergabung dengan anggota CP0 seperti para mantan anggota CP9 lainnya. Jadi tidak hanya Rob Lucy, Kaku, dan Spandam yang bergabung dengan CP0, tapi hampir semua mantan CP9 bergabung dengan Cyberfall Aegis Zero. Sungguh menarik karena pada akhirnya mereka semua berada dalam organisasi yang sama kembali. Bagian ke-10, fakta menarik ke-7, tujuan dan alasan Raja Cobra menemui Gorosei. Pada panel terakhir chapter 1083, kita bisa melihat Raja Cobra akan menemui para Gorosei untuk menanyakan suatu hal. Mungkin kalian semua bertanya-tanya, apa alasan Raja Cobra menemui para Gorosei sehingga menyebabkan dia dibunuh. Di sini marga anime akan menjawab alasannya. Terlebih dahulu kita sebelumnya harus kembali ke chapter 823. Pada chapter tersebut kita menemukan jawaban kenapa Raja Cobra ingin bertemu dengan para Gorosei. Raja Cobra mengatakan sebelum datang ke Marizoa kalau dirinya akan bertemu dengan para Gorosei, menanyai tentang Nico Robin dan apa itu Poneglyph. Raja Cobra menanyakan tentang Poneglyph agar mengetahui tentang sejarah dunia. Sebuah pertanyaan terlarang yang seharusnya tidak ditanyakan oleh Raja Cobra. Jadi menurut marga anime, pemerintah dunia membunuh Raja Cobra karena Raja Cobra berbicara tentang Poneglyph, sesuatu hal yang tidak boleh diketahui atau dipelajari di dunia One Piece. Bagian terakhir, menebak apa yang akan terjadi pada chapter selanjutnya atau chapter 1084. Marga anime berspekulasi jika chapter depan akan diperlihatkan kembali situasi yang akan terjadi di Pulau Egghead, dikarenakan Oda Sensei telah memperlihatkan 5 chapter berturut-turut tentang kejadian dunia luar, sehingga yang akan terjadi pada chapter depan yaitu kedatangan 100 armada angkatan laut beserta Gorosei, admiral, dan perwira lainnya. Bagian lainnya tentu akhir dari pertarungan 3 monster melawan Seraphim. Marga anime berpikir sudah saatnya trio monster untuk mengakhiri perlawanan Seraphim karena mereka kedepannya akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Bagian terakhir yang kemungkinan ada di chapter depan, marga anime berspekulasi jika kita akan mengetahui fakta sebenarnya dari kematian dan alasan Raja Cobra dibunuh. Mungkin kita juga akan mengetahui mengenai sosok yang dilihat Sabo pada tahta kosong Kastil Pangea.
Baiklah, sekian dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.